Assalamualaikum, hai, perkenalkan, saya Anas. Kita akan belajar bareng bagaimana mengimplementasikan hasil dari UI design. Pada kasus ini, tampilan desain menggunakan Figma. Kita akan menerjemahkan bagaimana tampilan desain yang telah kita buat, kemudian dijadikan kode berkualitas tinggi yang nantinya menghasilkan tampilan mobile apps. Ini untuk project baru. Di bawah ini untuk membuka project yang telah kita buat. Di sini kita akan belajar dari awal membuat project baru. Oke, pertama kita klik Start a New Project. Ada tampilan pilihan, kita ingin membuat font dan tablet atau membuat pada jam tangan, TV, otomotif, dan Android Things. Karena kita buat aplikasi HP, maka saya pilih font dan tablet. Di sini banyak pilihan template layout. Sudah disediakan, kita tinggal pilih menggunakan template mana yang akan kita gunakan nantinya. Karena kita akan belajar dari awal, kita pilih empty activity. Lalu kemudian kita klik next. Oke, di sini ada name, yaitu digunakan untuk nama project. Defaultnya di sini namanya my application. Nanti kita rubah. Package name untuk tampilan pada Play Store. Ini tidak boleh sama. Kita bisa cek di Google Play Store apakah sudah pernah dipakai orang lain atau belum. Agar aman, nama example kita rubah menjadi nama perusahaan kita atau nama kita. Di bawahnya ini adalah save location sebagai tempat penyimpanan project yang kita buat. Di bagian nama project saya buat dengan nama kampus. Terus pada bagian package name, nama example saya buat dengan nama saya. Terus saya rubah menggunakan nama saya Al-Khairun Nasriuska. Terus di bagian save location ini sebagai tempat penyimpanan, saya meletakkan di directory D. Oke. Sini saya buat nama mobile campus. Saya ganti menjadi nama kampus saja. Oke, kampus. Terus di bawahnya ada bahasa. Ada dua bahasa yaitu Java dan Kotlin. Bebas kita ingin menggunakan yang mana. Pada kasus ini saya menggunakan bahasa Java. Minimum SDK di sini adalah version Android. Kita memilih minimal version Android atau minimum API level. Kita memilih API 21 atau pada Android 5.0 yaitu Lollipop. Karena 94,1% pengguna Android menggunakan minimum SDK ini, maka aplikasi yang kita buat tidak bisa dijalankan di bawah versi Android 5.0. Dia hanya bisa dijalankan di versi Android yang sama atau versi ke atas. Oh ya, ini saya ganti aja dijadikan sebagai unan. Terus kita klik finish. Ini membutuhkan koneksi internet dan tergantung pada spek laptop yang kita gunakan. Pada proses Gradle ini membutuhkan waktu yang lama, jadi kita tunggu aja ya. Di sini, kalau seperti laptop saya, sebagai informasi, laptop yang saya gunakan ini saya beli pada tahun 2010, sudah sekitar 11 tahunan. Jadi, memang prosesnya sangat lama. Oke, ditunggu. Ini videonya saya percepat sampai pemrosesan selesai. Oke, baik, dapat dilihat. Ini proses Gradle sudah selesai, tandanya sudah tidak ada tulisan proses di bawah, dan pada tampilan di samping kiri seperti ini. Sudah selesai, sekarang kita akan mempelajari struktur project. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur project. Di sini ada dua, yaitu activity main.xml sama main.activity.java. Karena kita menggunakan bahasa Java, makanya di sini ada .java. Jika kita menggunakan bahasa Kotlin, maka berubah menjadi .kt atau Kotlin. Dari tampilan ini, kita bisa melihat project ini menggunakan bahasa Java atau Kotlin. Dan juga di sini ada activity main.xml. Di sini untuk membuat tampilan front-end-nya. Untuk mengatur tampilan desain yang akan kita buat berdasarkan kode-kode di dalam activity main.xml. Ini kode-kodenya, di sini nanti tampilannya.
Ini kita membutuhkan satu aja, jadi kita buat yang desain aja. Oke, kemudian di bagian main activity.java sini fungsinya sebagai proses atau sebagai backend-nya. Jika untuk tampilan desain, kita mengatur di bagian activity main.xml, yaitu di bagian ini. Oke, di sini ada manifest. Oke, kita tutup. Ada manifest, Java, dan REST. Yang pertama, manifest, yaitu adalah file utama. Dalam manifest itu ada application. Kita klik 2 kali di sini. Di sini ada application. Oke, di sini ada icon untuk mengatur icon aplikasinya. Terus label adalah untuk mengatur dari nama aplikasinya. Ini tema, yaitu adalah untuk tema. Setiap activity yang kita buat dalam package Java nantinya akan didaftarkan dalam manifest ini. Ini kan ada main activity. Jika kita menambahkan lagi di activity Java ini lagi nanti, misalkan splash screen activity, nanti dia akan ditambahkan di sini. Oke, di dalam Java ini ada 3 package atau folder yang biasa kita gunakan di bagian pertama ini. Ini yang biasa kita gunakan. Yang bagian di bawah ini yaitu adalah sebagai unit testingnya. Terus di bagian REST, di sini ada 4 ya. Ada drawable, layout, map, dan value. Di drawable ini sebagai tempat lokasi aset seperti gambar, vektor, kita menyimpannya di sini. Terus di bagian layout, di sini ada activity main.xml, ini yang kita klik tadi. Di sini dapat kita perhatikan ada kode, hanya menampilkan codingnya saja. Terus di bagian split ini menampilkan kode dan menampilkan tampilan desain. Terus di bagian desain di sini ini bisa kita buat menjadi drag and drop. Oke, ini lebih memudahkan kita membuat tampilan. Di bagian map, ini biasa digunakan untuk icon. Value, oke, di dalamnya ada color, string, dan style. Color di sini untuk pengaturan warna, di sini kode warnanya. Terus di string untuk pengaturan tulisannya nanti. Ini kan yang kita buat aplikasi namanya kampus. Oke. Di bagian style sebagai tampilan. Oke, baik.